Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sungguh luar biasa hari ini. Kita sudah dari tahun 2016 ya. Tapi hari ini yang paling super pesertanya, paling banyak jumlahnya. Karena apa itu nak? Karena Al-Quran. Ya. Baiklah, saya terima kasih kepada Ustadz maaf ya Ustadz, maklum umurnya sudah 65, jadi banyak lupa. Ustadz Hamsin dari Palembang, Ustadz Fahri, dan Ustadz-Ustadz yang lain. Suami saya nggak usah saya sebutin deh ya, dia bukan Ustadz. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pahala dan rahmat kepada Ustadz-Ustadz kita yang selalu hadir di sini, pada ibu-ibu dan juga anak-anak tercinta. Kalau bukan karena anak-anak yang datang ke sini, tempat ini tidak dikenal orang nak. Insya Allah tempat ini selalu didatangi oleh orang dari manapun. Tahun lalu yang sampai dari luar negeri ya, dari Amerika, terus dari beberapa lagi negara ya, dari Jerman ya, ada dari Amerika yang sampai 6 bulan ya. Ya waktu itu dapat salam dari ibunya, katanya ibunya juga ingin buka pondok tahfiz di Amerika. Mudah-mudahan Allah sampaikan niat orang tuanya ya nak. Iya. Jadi tempat ini nak, ini Allah yang punya, bukan ibu. Ini sangat luar biasa. Ibu tadi masuk ke sini, subhanallah, melihat anak-anak segini banyaknya, yang ibu tidak ngira. Daya tariknya apa ya nak? Kolam? Enggak kan? Ikan? Enggak juga. Apa? Tutut. Insya Allah daya tarik yang pertama di sini karena Al-Quran. Ya nak? Insya Allah tiada tandingannya itu. Karena ibu merasakan itu tahun 74 atau 75. Ibu ikut musabaqah di Tanjung Pinang. Kemudian dalam perjalanan kami mau pulang ke Anambas itu dari Tanjung Pinang, sekitar jam 1 malam kami dibangunin oleh kapten kapal. Kami pakai kapal Kral Angkatan Laut, kalau nggak salah saya sudah pernah cerita dulu. Malam kami dibangunin, ayo bangun semua, kapal kita mau tenggelam katanya. Jadi kami rombongan musabaqah itu waktu itu tahun 2005 kalau ibu nggak salah ya. Kami bangun lihat air itu sudah sampai semata kaki di dalam kapal kami itu. Kami pakai kapal Angkatan Laut waktu itu. Kemudian didekati oleh kapal Rusia, kapalnya gede, sebesar inilah kapalnya gede. Nggak bisa karena gelombang besar, kami bisa tenggelam. Akhirnya kapal itu pergi. Untungnya kapten kapal itu bisa bahasa Rusia karena di Angkatan Laut dulu pernah tugas di Rusia. Itu pertolongan Allah ya nak. Akhirnya mereka berkomunikasi sama kapten kapal. Kemudian dikirimlah speedboat kecil karena kapal kita kan kecil. Kalau kapal besar itu dan kita bisa tenggelam. Akhirnya mereka kirim speedboat ke kita, kapal kecil ke kita. Kita dimasukkan ke speedboat itu semua penumpang sama tas-tasnya. Kemudian setelah kami masuk ke speedboat itu, kapal kami pun mulai tenggelam masuk ke dalam laut. Itu pertolongan Al-Quran ya nak. Mungkin kalau rombongan penyanyi, Allahu alam. Tapi karena itu rombongan musabaqah, jadi selamat kami naik ke kapal besar itu, kemudian kami diantar ke Singapura. Ibu belum pernah ke Singapura waktu itu.
Subhanallah karena Al-Quran. Nah, kebesaran Al-Quran itu tiada tandingannya. Karena ibu sudah merasakan sendiri. Begitu kami lihat kapal kami tenggelam, ya Allah, kami bilang alhamdulillah kita dikasih pertolongan sama Allah. Insya Allah di sini tidak ya nak ya. Ini kemarin musim hujan airnya naik sedikit tapi turun lagi. Insya Allah ini penghafal Al-Quran di sini membawa berkah semua. Insya Allah ya nak. Hidup kalian ke depan dan terus mendapat berkah nak. Karena tiada tandingannya. Karena ibu sudah merasakan sendiri. Kami melihat kapal kami itu tenggelam. Kalau tidak ditolong oleh kapal Rusia, nggak tahu kita mungkin nggak ketemu ya sekarang. Ya nggak ada wajil ada. Insya Allah ya. Jadi kebesaran Al-Quran itu sangat luar biasa. Nah. Akhirnya kami sampai ke Singapura, kami kemudian dikirimkan lagi ke Tanjung Pinang, kami dibawa kapal besar pulang ke Kabupaten Anambas. Alhamdulillah tahun 76 ibu ke Jakarta, ibu kuliah di Jakarta sampai selesai. Ketemu sama orang Purwokerto, ya orang Purwokerto, dia dulu kuliah di UI, ibu di IKIP, ibu langsung diangkat jadi pegawai negeri ngajar di SMA 32 Kebayoran Lama. Akhirnya kami memang sudah punya niat, mudah-mudahan di hari tua kita bisa dapat bekal, dapat tempat bisa membangun pondok tahfiz, kami katakan demikian. Alhamdulillah itu Allah semua yang mengatur ya nak. Allah menempatkan tempat ini dan di sana, di sini, alhamdulillah, subhanallah sekali. Yang rasa-rasa kalau ibu pikir kayak nggak masuk akal gitu, karena kemampuan kami sangat terbatas. Tapi itulah Allah yang mengatur semuanya. Insya Allah ini tidak jadi kebanggaan, tidak jadi kesombongan, semuanya Allah yang mengatur ya nak. Sama juga anak-anak tercinta di sini, hafal Al-Quran jadi penghafal. Jangan jadi bangga kita, semua Allah yang mengatur kita untuk sampai jadi demikian ya nak. Seperti apa yang ibu rasakan, seperti itulah dulu. Kemudian ibu kuliah di Tanjung Pinang, di Jakarta. Alhamdulillah ada perlombaan. Ibu tinggal di komplek Marinir, di angkatan hari ulang tahun Angkatan Laut ada musabaqah Al-Quran. Ibu ikut waktu itu. Alhamdulillah dapat juara 1. Cuman waktu itu belum ada penghafal Al-Quran. Tahun 76. Udah lahir nak? Belum. Ya. Alhamdulillah lahir sudah jadi penghafal Al-Quran ya nak. Insya Allah anak-anak di sini senantiasa menjadi contoh teladan bagi umat-umat yang lainnya, sehingga mereka hidup menjadi penghafal Al-Quran. Cuman zaman ibu dulu kami belum ada yang menghafal Al-Quran. Jadi hanya bisa membaca, ikut musabaqah. Selamat datang Ustadz Arif. Jadi alhamdulillah ternyata apa yang kami niatkan sama keluarga, Allah memberikan kesempatan untuk berbuat. Mudah-mudahan anak-anak di sini juga, kami ini kan usia tinggal berapa ya nak? Mudah-mudahan anak-anak di sini nanti bisa membangun rumah-rumah Al-Quran dimanapun kalian berada. Insya Allah Allah akan sampaikan itu nak. Karena ibu merasakan itu punya niat, tapi kemampuan kita nggak ada. Tapi tidak disangka-sangka Allah menitipkan pondok rezeki ini sehingga menjadi tempat penghafal Al-Quran. Saya rasa cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.